besar Bapak Adam dan Ibu Sugina yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman Wakpas dan Kesiswaan Pak Renanda dan Pak Adi, juga perwakilan dari Bapak Ibu Guru, Ibu Mujana dan para partner. Alhamdulillah kami puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa akan melaksanakan ya, mudah-mudahan bisa lancar. Selang seminggu kita sekarang masuk penilaian kinerja wakil kepala sekolah. Meskipun dalam kondisi pandemi, kita berupaya berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan lewat PKWKS ini. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Supriyono, Bapak Priyono, Bapak Priyono untuk menyampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asiswa, Pak Adam, Wajah Ina. Yang terhormat Bapak Kasatlantas Semen Negeri 200 Bapak Suhadi, Bapak Ibu Wakil serta kawan-kawan tim panitia PKKS sekaligus PKWKS. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa dan hidayahnya, serta kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf tadi kita bisa melaksanakan tugas dan kita lebih pada hari ini akan melaksanakan kegiatan PKWKS yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan merupakan tupoksi dari Bapak Ibu Asesor selaku pengawas lingkungan pendidikan Cirebon. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor yang telah hadir di sekolah kami. Insya hari ini dari jam 8 sampai dengan pukul 15 ya, berjadwal. Nanti kita sudah mulai. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu Wakil serta tim telah mempersiapkan kegiatan ini. Harapan kami kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan nanti. Bapak Ibu pengawas, terkait dengan kegiatan ini, memang kami sebenarnya dalam mengumpulkan tim itu ya agak sedikit khawatir, sedikit sedar lah, karena pemberitaan di media begitu banyak yang terinfeksi, terkontaminasi terkait dengan COVID-19 ini di wilayah DKI Jakarta, dan menurut laporan memang masih cukup tinggi. Tapi karena ini sudah menjadi program studi dan memang kita perlu nilai itu, karena nanti di bulan Desember ya para pengawas harus menginput nilai PKKS, PKWKS maupun nilai PKG dari kawan-kawan yang PNS. Karena kondisi yang tadi agak sulit untuk mengumpulkan tim tadi, mungkin dokumennya mungkin ada 1-2 yang mungkin terlewat, mohon maaf, tapi insya Allah sih kami sudah semaksimal mungkin dalam mempersiapkannya. Kemudian kami ucapkan juga permohonan maaf bila ada kekurangan dalam persiapan dan penyambutan kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP 290 Jakarta, Bapak Priyono SPG, rekan saya Bapak Adam Sugana, Pak Kasatlantas Bapak Sugati yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Guru, tim kerja PKWKS SMP 290 Cirebon. Alhamdulillah sudah dialami pada pagi hari ini kita dilakukan kesehatan, kekuatan, sehingga meskipun dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan ya, kalau misalnya dengan Pak Pri tadi kita tetap dalam kondisi sehat, mudah-mudahan ke depan hari kita tetap sehat dan bisa melaksanakan tugas kita dengan baik,
hal-hal yang berkaitan dengan yang ditanyakan di dalam instrumen, sehingga kami bisa menyampaikan laporan seperti mana yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, saya pahami dengan kondisi sekarang ini memang mungkin kita tidak semaksimal di hari-hari yang biasa, kami sangat maklum. Nah, kami juga mempertimbangkan beberapa hal karena memang dari BKBKS tadi ada banyak hal yang terkait di sana, di antaranya adalah hubungannya dengan kinerja Bapak Ibu, yang hubungannya dengan karir ke depan. Dan nilai ini juga akan menentukan karir Bapak Ibu, kenaikan pangkat, dan yang sangat signifikan tadi di 22 di bulan Januari. Yang PNS sudah tahu tuh kalau sama ngomong 22 dan 2017 di bulan Januari ini akan berdampak sekali, terlihat sekali di situ. Bedanya lumayan signifikan itu nilai B dan nilai A. Nilai B itu 90,9 itu masih B. Yang mulai A itu nilai 91. Nah, itu akan berdampak lumayan banyak, itu kali 12. Kami paham itu. Jadi satu sisi kami maklum, sisi lain kami paham itu, gitu ya. Tapi Bu Bapak, manfaat dari PKBKS ini kan tidak hanya itu saja. Ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Misalkan harapannya setelah ini peningkatan efektif dan efisiensi kinerja wakil kepala sekolah. Karena wakil kepala sekolah ini pilar dari kemajuan sekolah ini. Justru kalau boleh dikatakan yang full berada di sekolah itu malah wakil kepala sekolah. Kalau kepala sekolah lebih banyak mobile karena ada kegiatan-kegiatan baik yang dari pendidikan maupun dari dinas lain, sasarannya kepala sekolah tuh. Ada penyuluhan ini, ada rapat ini, rapat itu, otomatis yang full ada di sekolah itu wakil. Maka peran wakil sangat besar. Begitu juga wakil itu kan harapannya kepanjang ke depan, akan karirnya meningkat lagi. Maka harapannya wakil-wakil ini sebagai pilar di sekolah ini dapat memberikan sumbangan untuk kemajuan sekolah ini. Kalau boleh, tidak hanya yang KKN yang ada di instrumen, tapi Bapak Ibu punya terobosan inovasi Bapak Ibu sendiri dan bermanfaat untuk sekolah ini. Syukur-syukur bisa dicontoh yang lain dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi dengan era yang COVID ini peluang Bapak Ibu untuk meningkatkan kreativitas inovasi Bapak Ibu. Kemarin contohnya di Jawa Timur tuh, ternyata sudah ditemukan guru IPA kalau nggak salah ya, terintegrasi dengan guru lain. Dia menemukan bagaimana nanti kita semua masuk ke sekolah sudah terdetek, jadi kita tidak harus pakai termogan satu-satu, tapi hanya menunjukkan tangan dan muka. Nanti akan terlihat di situ suhunya. Jika suhunya normal, maka yang terbuka pintunya yang masuk. Tapi jika suhunya tinggi, yang terbuka itu yang keluar lagi. Nah, terintegrasi itu kan inovasi yang peluang sekarang. Nah, ini siapa yang seperti ini? Ya, para wakil. Kalau kepala sekolah sudah dituntut RK, sudah dituntut segala macam, laporan LSM, apalah. Dan malam sampai malam itu teleponan sama dinas, sama sekolah yang dilaporkan masalah dana bos. Kalau udah kayak gitu kan, mau berkreativitas inovasi itu kayaknya agak susah. Tapi kalau para wakil ini peluangnya. Maka harapan kami, kesempatan ini memacu, memicu, memotivasi Ibu Bapak selain melaksanakan tugas sebagai para wakil, juga berinovasi. Untuk berinovasi sekarang sangat mudah. PKB kan sekarang sangat mudah loh. Hanya tunjuk jari, kita sudah dapat narasumber yang hebat, sudah dapat sertifikat, gitu kan? Webinar sekarang kan enak banget tuh. Kalau mendatangkan narasumber yang hebat kan kalau luring kan susah, tapi dengan daring kan gampang tuh. Dan Bapak Ibu dapat sertifikat, sekolah tinggal klik sertifikat, dapat sertifikat. Biasanya kalau kita luring dapat sertifikat susah ya Pak. Nunggu-nunggu lama, ujung-ujungnya lupa nggak dapat. Nah itu bisa langsung nge-print sendiri ya. Kemudian Bapak Ibu, harapannya nanti setelah ini kami harus pemetaan tuh. Bagaimana potret wakil kepala sekolah ini sebagai bahan pembinaan dan karir. Harapannya kan seperti itu. Nanti kan terlihat tuh. Kebetulan saya
ikutin penilaian calon kepala sekolah se-DKI ya. Jadi kita udah lihat nih, yang sudah prestasinya ada, cukup umur, kan ada cukup umur ya, maksud kan dengan cukup umur kan, secara emosi kan, kadang kan pintar tapi emosinya belum cukup umur, kadang gitu kan, atau emosinya nyampe tapi inovasinya kurang gitu kan. Nah ini nanti ada pemetaan besar ya. Jadi ibu bapak, satu sisi kami berdua permakluman yang ada, pemahamannya juga ada dengan pergub tadi. Kalau memang bisa membuat itu rezeki Punita, Pak Nanda dan siapa satu lagi, Pak Adi, kenapa nggak kita kasih? Tapi ibu bapak kan sebagai Pak, apalagi Pak, dari penilaian tuh soheh, adil, jangan mentang-mentang Punita baik sama saya, terus saya kasih nilai lebih bagus, gitu kan nggak boleh juga kan? Dan yang tidak kalah penting akuntabel. Akuntabel itu artinya nanti orang dinas atau siapapun nanti akan memvalidasi dengan nilai yang kita berikan, nanti sama nilainya. Jangan karena Pak Adam sama Bu Subina karena pingin ini rumahnya bedanya loh di atas 500 loh, 1 bulan kali 12, maaf ya saya sebut aja karena yang ada di sini kita aja kan lumayan nih. Kalau mau kita kasih A, kasihan nih kita kasih A, tetapi pas divalidasi nggak seperti itu kan kita juga yang pernah. Jadi satu sisi kami berdua mengatakan itu, tapi ibu bapak juga menunjukkan potretnya layak mendapat nilai A dulu. Ya Pak Nanda, kan Nanda jadi guru kan, kalau masih nilai A kayak apa kan? Nah sekarang ini kalau kasih nilai B kan tadi bedanya, tapi kalau kasih nilai A harus layak menunjukkan nilai A, gitu maksudnya. Mohon maaf ya Pak, saya sampaikan ini untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi Pak Adam sama saya paham banget, kemarin di satu sekolah kasihan ya, sebelumnya itu jangan ya sebelumnya dapat nilai B, kita nggak tega dapat nilai B, tapi kami berdua harus terangkat seperti ini gitu untuk kebaikan gitu ya Pak Nanda. Mending kita diem dapat nilai B atau kita cerewet kasih nilai A nih. Kata Nita malah gini, diem tapi dapat nilai A. Nah, oke gitu ya Bu Bapak, terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu sudah menerima kami dengan baik, insya Allah mudah-mudahan membantu kami juga. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan, karena saya yakin siapapun kalau dinilai rasanya nggak nyaman. Tapi saya tahu manfaatnya nilai ini, penilaian ini bagus, walaupun kita tadi bilang bahaya nih, tapi ada manfaatnya. Kalau enggak, punten Pak, tapi mudah-mudahan di sini enggak. Sekolah itu mau dibersihin hanya muka-mukanya saja, tapi begitu mau PKKS, dibersihin sampai ujung-ujung, sampai kolong-kolongnya. Nah, harapannya Punita yang sudah bagi ini, rapi ini, bukan karena penilaian, tapi memang hari-hari sekolah ini dibersihkan. Dokumen ibu bapak dikerjakan itu bukan karena penilaian, tetapi memang itu pupuk kita, gitu ya. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil minta Anda perhati dan juga sempat ya Kepala Satuan Pendidikan Pak Suradi yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Ibu siapa? Budayana Pak Halo ya, dan sebagai panitia PKWKS, disyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saya bisa hadir, dan juga Bu Subina di SMP 29. Alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan penilaian kinerja wakil kepala sekolah, di mana saya hadir sudah 2 kali sama ini ya. Mudah-mudahan yang kedua ini ada peningkatan karena yang kemarin juga saya sudah mendapatkan gambaran pemotretan mengenai kinerja kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan mudah-mudahan pada kegiatan ini ada peningkatan ya. Karena tentunya saya berharap
Dengan peningkatan ini tentunya ada peningkatan kualitas ya, dan juga ada peningkatan kinerja di SMP 290. Apa yang dikatakan Bu Haji Sutina bahwa Bapak Wakil ya, dan Ibu Wakil ini tentunya sebagai ujung tombak ya. Tanpa wakil ya, tapi ada juga kepala sekolah yang di swasta tak perlu wakil karena dia pikir dia bisa semua, tapi bagaimanapun juga ukuran manajemennya adalah kurang ya, karena dia tidak bisa memanage yang ada pekerjaan. Nah, saya berharap kegiatan ini terus ditingkatkan ya, terutama penilaian untuk 1 tahun. Saya nggak mau mencari kesalahan sampai yang 3 tahun ke belakang saya dicari mana ya, tentunya kewalahan juga panitia di sekolah ya. Jadi tentunya kita batasi PKWKC ini adalah setahun ya, dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Nah, karena tentunya besar ya, atau juga banyak menjurus, atau juga banyak yang diamati adalah kegiatan daring ya. Daring yang kita lakukan mulai dari bulan Maret itu tentunya harapannya bisa ditingkatkan, walaupun kita banding-bandingkan banyak masalah yang timbul. Karena kalau kita lihat di medsos, di media sosial, di mana saja itu pada rata-rata miring bagaimanapun juga, karena mungkin ya semua yang dilakukan kurang sempurna. Contohnya aja misalnya kenapa ada PJJ misalnya ya kan, ada yang mengatakan itu salah kaprah ya kan, lalu hanya memindahkan saja pembelajaran dari kelas ke rumah. Nah, jadi banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Mudah-mudahan di sini daringnya untuk kegiatan PJJ atau yang disebut dengan BDR sekarang ya, atau yang pertama-tama kita sebut dengan home learning ya, itu bisa terlaksana dengan baik. Ibu bapak tentunya ya, kemarin juga kami ikut rapat dengan Bu Kepala Dinas Pendidikan ya, di mana dia banyak menghimbau agar supaya bahwa pandemi ini kalau ditanya kapan, Bu Nadia juga nggak usah jawab ya, sampai kapan ya, tapi diharapkan kita sudah membuat KTSP yang sudah jadi, itu yang berlaku 1 tahun, mungkin pembelajarannya walaupun nanti dibuka tatap muka itu tetap langsung, tidak berubah ya, karena ada yang mengatakan nanti berubah lagi KTSP-nya, enggak ya, tapi tetap melaksanakan kegiatan itu, tapi nanti ada yang kombinasi dari luring ya, daring maupun luring dilakukan di sekolah. Jadi saya berharap ya untuk tahun depan ya, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya, sehingga kita dapat bersatu lagi atau dapat melaksanakan semestinya. Dan juga saya berharap ya bahwa Bapak Ibu Wakil bisa meningkatkan lagi kerjanya untuk dalam hal penyiapan atau juga ketersediaan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakainya dari kasih belum instrumen untuk pengetan mulut. Instrumen yang paparan itu cetak 1,2.
kontak teleponnya 08 2018. Pasti itu tanggal mari kita angkat kebenaran kita berdoa kepada Ilahi mohon untuk kelancaran kegiatan PKUKS kami ini dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang tepat, mendapatkan pengawas dan juga kita di SMP dengan kalau tidak bisa bersuara kami sampai saat ini Alhamdulillah Allahu wa bihi majian ya rabbana wa lakal hamdu wa sallallahu wa kami Allahumma shalli ala ala sayyidina Muhammad wa barakatuh wa bina bihi wa husnul khawatim wa sallallahu wa ala alihi itu dengan aslinya dari tujuh kita Rabbana hadana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu Asesor, Bapak Adam Kemendak dan Ibu Haja Sugina, yang terhormat, yang terlawan, teman-teman wakil, Pak Selana dan Pak Ardi, serta teman-teman wakil Bapak Ibu, Ibu Kasika dan Pak Fatul. Alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan PKWKS dengan lancar dan bersih. Pada jam 2 ya, pada pukul 2 kali ini banyak sekali yang kami dapatkan. Alhamdulillah banyak ilmu, terutama untuk kami perbaiki ke depannya, insya Allah dan kami tindak lanjuti begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama dihormati Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Siang ini, wakil teman saya, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 2 Bekasi, Bapak Ibu Panitia. Pertama mari kita berikan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini alhamdulillah sudah selesai, menambah waktu hari ya. Saya sih pengennya 5 hari. Jadi komponen satu banyak saya. dia komponen satu hari ya kan. Kalau waktu itu ada 5 komponen, jadi hari kelima komponen terakhir ya kan. Tapi karena kita hanya fungsinya ya, potretnya bisa pakai HP ya kan, bisa pakai kamera ya kan, atau dengan kasat mata atau dokumen-dokumen yang siapkan sampai 20 menit ya, karena programnya sudah tahu ya bahwa kegiatan PKKS, PKWKS itu akan dilaksanakan selama PKWKS dan PKKS dibutuhkan untuk suatu hal. Cuma untuk peningkatan mutu itu harus ya, itu harus dilaksanakan. Tapi ternyata oleh dinas, oleh BKD, nilai tersebut dimanfaatkan juga untuk penambahan kesejahteraan ukurannya. Nah, kenapa kami melaksanakan untuk bulan Oktober? Mudah-mudahan akhir Oktober kami sudah dapat nilainya ya, sebagai satu pengawas paket. Tentunya nanti akan dapat laporan dari asesor, mana asesor telah melaksanakan kegiatan PKKS dan juga pengawas paket sudah melaksanakan sekolah. Pengawas sudah dapat laporan dari sekolah tentang kegiatan PKG, karena nilai PKG pun itu dimasukkan dalam bagian tentang input kesejahteraan ya. Nah, Bapak Ibu, karena itu hal itulah kami suka tidak suka, mau tidak mau harus luring melaksanakan kegiatan. Tapi alhamdulillah selama kegiatan berlangsung baik PKKS maupun PKS, kita selalu menjaga protokol kesehatan, karena hal itu penting sekali. Jangan sampai nanti ya kita nggak tahu dari kita atau dari mana di luar itu sudah ada yang positif ya, tapi tanpa gejala ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini kita diberikan aman, ditingkatkan kesehatannya ya, selalu diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan yang dari pagi sampai sore kita laksanakan, tentunya sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat instrumen ya, jangan langsung ke bukti fisik ya. Nanti beda. Bukti fisik itu adalah rangkaian dari komponen instrumen penilaian. Instrumen itu yang diminta
baru kita sempurnakan dengan bukti fisik. Karena kalau tiba-tiba kita langsung melihat bukti fisik, itu kadang-kadang nggak nyambung. Sedangkan dalam instrumen kegiatan PKWKS ini, ya, diminta adalah bagaimana Pak Ibu Wakil menyusun program, ya. Program dari kegiatan itu sendiri apa selama 1 tahun, dan disusunnya pada awal tahun ajaran baru. Jadi pada waktu Juli itu kegiatan program itu sudah selesai, masuk balik pada dari instrumen tersebut, ya, Bapak sudah pahami. Lalu Bapak melihat tentang apa rencana-rencananya, ya, rencananya tentunya dalam tahun tersebut. Misalnya saja kurikulum, itu yang pertama adalah bagaimana menyiapkan untuk SP. Itu yang pertama, program utama. Selain KTSP adalah di program berikutnya adalah menyusun program tugas guru, ya, sampai nanti tugas kurikulum adalah yang terakhir adalah itu yang paling ada yang di benak kita, yaitu rapot atau juga hasil nilai ujian sekolah, ya, atau juga siswa mendapatkan belangko. Itu tugas sampai dengan tugas kurikulum. Sehingga akhir dari proses kurikulum tersebut itu menjadi tanggung jawab kurikulum. Tentu selalu koordinasi dengan kepala sekolah, ya. Nah, contohnya lagi juga kesiswaan. Apa yang dilakukan itu PPDB. Sebelum melakukan yang lain-lainnya adalah program pertama adalah PPDB. Setelah PPDB mungkin nanti dilanjutkan dengan pendataan siswa, yaitu juga nanti dilakukan MPLS, dan selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana kesiswaan ini melaksanakan kegiatan perpisahan lepas. Itu nggak mungkin kurikulum yang melakukan, kesiswaan yang melakukan. Konsultasi dengan Pak Sekolah, Pak, kita adakan di mana? Oh, kita nanti adakan di Singapura misalnya, ya kan? Atau di lapangan depan, ya kan? Dengan masang tinggal. Ini semua tentu dikonsultasikan. Atau juga sarana. Sarana tentu program pertama adalah menyiapkan ruangan. Apakah ruangan semuanya, mulai dari yang standar minimalnya, meja, kursi didata berapa, kalau kurang tentu kita laporkan ke Pak Sekolah, Pak, ternyata dari jumlah siswa yang kita jumlahnya sekitar 600, berapa Mas? 418, kita hanya punya 400, jadi kekurangan. Nah, itu bagaimana? Nah, itulah menjadi masalah. Sampai dengan yang terakhir, kita membantu kurikulum maupun membantu kesiswaan dalam semua kegiatan hubungannya dengan sarana. Nah, apalagi sekarang masa pandemi, tentunya selalu konsultasi, Pak. Teman-teman udah jenuh pakai Google Form. Bagaimana kalau kita bantu untuk melaksanakan PJJ ini dengan minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali, yaitu dengan Zoom meeting, teman-teman, ya kan? Nah, itu juga suatu aktivitas sarana, ya. Semua yang hubungannya dengan sarana itu pasti kita usahakan bisa untuk dapat melayani anak-anak, ya. Nah, itu akhirnya setelah program tentunya bisa dilaksanakan, ya kan? Ternyata bisa terlaksana, menyiapkan apa saja. Nah, habis laksana hasil, ya. Hasil, gimana hasilnya? Itulah dimasukkan dalam laporan hasil, ya, laporan hasil kegiatan, ya. Dan juga yang berikutnya adalah dimasukkan juga di dalamnya adalah bagaimana evaluasi dari hasil tersebut, ya, hasil daripada kegiatan tersebut, bagaimana evaluasinya. Misalnya saja KTSP, apakah ada masalah, evaluasinya apakah, bagaimana nilainya tahun depan. Misalnya saja awal-awal bahwa tahun kemarin kita evaluasi hasil, misalnya saja hasil daripada kegiatan UN. Nah, tahun ini ya kita tidak bisa tenda lagi kan, tapi kita sudah bisa membuat tinggal kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan sampai dengan
evaluasi. Dan tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya tentunya saja tahun depan tidak ada lagi kurang, misalnya kita rencanakan misalnya saja di sarana kekurangannya apa, ya kan? Nah, dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, tentunya tahun depan tidak ada lagi yang namanya kekurangan. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian tentang pelaksanaan PKS yang sudah saya potret, sudah saya kawal, sehingga mudah-mudahan tahun depan ini menjadi acuan tahun sekarang, sehingga tahun depan ada peningkatan dalam penyiapan dokumen yang juga dia terpilih yang lain. Kepala SMPT 90, Pak Anang Rekan saya hormati, Bapak Ibu Wakil dari Tim Kerja PKBKS SMPT 90, puji syukur alhamdulillah pendapatan. Yang pertama dari kurikulum tadi ada visi ada perubahan. Harapannya perubahan ini dipahami oleh semuanya. Visi itu ibarat kita sekolah ini kapal adalah pulau tujuan, maka minimalnya teman-teman tahu tujuan yang akan dicapai, sehingga semua kegiatan yang diimbaskan kepada diri Bapak semua pada mengarah kepada visi yang ingin dicapai oleh sekolah kita. Jadi minimalnya tahu intinya, walaupun mungkin tidak tahu apa bahasa secara tepatnya, tidak paham, tapi intinya tahu. Untuk membudayakan visi ini, sekali waktu kepala sekolah mau rapat, siapa yang hafal visi sekolah kita atau intinya kasih hadiah, atau bacaan-bacaan yang sekiranya perlu dipahami oleh teman-teman guru, mungkin di ruang guru ada kode etik, itu kan, sehingga guru-guru tidak menganggap catatan itu menjadi catatan biasa yang dilewati saja tetapi tidak dipahami di sini. Maaf ya. Yang berikutnya, kita di era pandemi itu ada 3 pilihan kurikulum, 3 varian yang harus kita pilih. Yang pertama kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua kurikulum darurat, yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Sepertinya kita menggunakan yang ketiga ya, menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Jadi kalau boleh dengan waktu yang ada itu paling tidak itu masing-masing pelajaran antara 75 sampai 50% waktu yang ada dari waktu biasa. Maka harapannya guru itu membuat analisis KD. Mana KD-KD yang esensial, mana pendukung. Nah, jika waktu yang ada hanya cukup yang esensial, maka minimalnya siswa bahwa pendidikan yang keberhasilan pendidikan adalah ujung tombaknya guru. Mau kurikulum sarana seperti apa kalau gurunya tidak profesional atau tidak memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan, maka hasilnya tidak maksimal. Maka guru diharapkan untuk aktif mengikuti PKB, entah itu MGMP sekolah, entah itu MGMP wilayah, entah webinar-webinar yang sekarang ada. Sekarang mengikuti PKB sangatlah mudah, hanya tunjuk-tunjuk jari, kalaupun bayar juga tidak mahal, kita langsung dapat sumber dari yang kompeten, tidak usah repot, dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, hal yang ini kepala sekolah punya peta, maka guru yang ikut webinar dimotivasi dulu, guru ikut webinar, kemudian yang sudah ikut direkap, dilampirkan sertifikat dan materi yang didapatkan oleh guru itu. Jadi nanti tidak hanya sertifikat yang ditunggu, tapi ada rekap di depannya. Sehingga kepala sekolah punya. Kemudian supervisi akademis, tadi sudah saya sampaikan ke Bu Nita, ini ada salah kaprah, supervisi akademis dilaksanakan oleh tim. Padahal yang dilaksanakan oleh tim itu PKG di bulan sebelum Desember, karena Desember itu nilai sudah harus terinput oleh Pusdatikom. Dalam rangka tadi untuk kenaikan pangkat, untuk perguruan 2, nah itu dilaksanakan oleh tim. Tetapi untuk supervisi akademis itu dilaksanakan oleh kepala sekolah langsung. Tujuannya untuk pemetaan dan pembinaan. Jika gurunya kita cuma 30, berarti 10 bulan, maka 10 bulan setahun. Efektifnya dibagi 10, maka sebulan minimal kepala sekolah bisa nongkrongin 3 guru mengajarnya seperti apa, sehingga kepala sekolah punya petanya kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatannya diapakan, kelemahannya diapakan. Kemudian untuk supervisi klinis sebenarnya guru dimotivasi lah ya,
Tetapi pada kenyataannya supervisi klinis tidak bisa berjalan ya, karena dulu rata-rata ART di supervisi. Nah, minimalnya lesson study. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana lesson study, guru satu mengajar, guru lain melihat, setelah selesai refleksi sehingga harapannya semua rata-rata memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi kondisi sekarang yang supervisi guru bukan kepala sekolah dan tim, tetapi yang supervisi langsung user. Layanan kita langsung dipotret dengan dekat oleh orang tua. Orang tua akan melihat langsung bagaimana gurunya mengajarnya seperti apa. Nah, orang tua biasanya sorong dari pelayanan dan pelayanan yang baik. Walaupun kita melaksanakan tugas bukan karena ini, karena ada 4 amanah, minimalnya 3 amanah yang kita pegang dalam melaksanakan tugas. 1, amanah kepada pemerintah, amanah kepada orang tua, amanah kepada masyarakat. Nah, yang amanah yang tidak bisa kita elakkan adalah amanah yang Maha Kuasa. Tapi minimalnya kita tadi memberikan pelayanan dalam rangka tadi memberikan yang terbaik. Kemudian setiap kegiatan ada tindak lanjutnya gitu ya Bu Mita ya. Bu Mita sebagai motor nih kurikulum ya, masih banyak yang saya sampaikan tapi minimalnya itu. Kemudian kesiswaan tadi Pak Sunandar jelilah kepada prestasi anak. Mana anak dipetakan dari masuk dalam tangkap tuh yang punya kemampuan ini. Kalau yang belum dieksplor dan dikembangkan melalui wali kelas guru BK. Nanti Bapak punya indeks produktivitas. Anak masuk prestasinya seperti apa, setelah lulus seperti apa, baik akademis maupun non akademis. Kemudian Bapak punya prestasi awal sama prestasi akhir ya. Untuk bisa seperti itu Bapak, ini brand sekolah loh Pak dipertaruhkan. Tadi sudah mulai muncul tuh dengan adanya apa tadi perahu apa tadi lomba dayung ya. Nah, nanti itu cari lagi dong. Jadi nanti Bapak akan mencuat prestasi. Kita punya brand sekolah kita sehingga nanti yang kesini mungkin malah anak-anak dari Kelapa Gading milik kesini karena punya prestasi yang itu. Nah, walaupun ada zona ya sekarang ya, tapi minimalnya ini sekolah jadi tujuan pertama. Maka Bapak punya bank siswa. Jadi sebelum lomba Bapak yang tadi anak punya prestasi dikembangkan, pas ada lomba langsung on. Tidak menyalakan panitia habis mendadak gitu ya. Terus Bapak wajib punya jurnal. Jadi Bapak tahu kegiatan yang sudah terdokumenkan, hasilnya apa, lapor ke kepala sekolah tiap bulan. Bu Nita juga kayak gitu, punya jurnal kegiatan wakil, punya jurnal kegiatan kesiswaan, punya jurnal kegiatan sarpras. Tiap bulan lapor ke kepala sekolah. Kalau perlu di rapat disampaikan nih ada begini-begini ke teman-teman. Apa yang akan dikerjakan bersama, apa yang sudah dikerjakan dan ke depan akan seperti apa. Jadi Bapak eksis sebagai wakil. Nah, itu mungkin itu ya Pak Nandar, karena ini ada banyak yang lain ini aja dikerjakan dari luar. Kemudian Pak Ahmad Yulfi. Pak Ahmad Yulfi ini dari programnya masih mentah banget ya. Bikin program yang jelas. Apa yang akan Bapak lakukan, hambatannya seperti apa, solusinya apa. Tiap bulan Bapak lapor ke kepala sekolah minta pada saat rapat pun Bapak himbau kepada semua teman-teman bagaimana tentang sarpras yang ada di sekolah yang sudah Bapak kerjakan, sampaikan ke teman-teman apa yang perlu dengan kerjasama dengan teman-teman itu. Jadi Bapak sebagai sarpras punya power. Ini loh saya yang menguasai, yang memimpin sarpras. Jangan sampai ada orang lain yang lebih tahu daripada Bapak. Punten kalau saya malu ini tugas saya pesan orang lain yang mengerjakan. Istilahnya harga diri lah ya. Bapak tunjukkan. Kalau perlu nanti ini kan semua kan jadi sejarah nih, Bu Nita, Pak Nanda, Pak Lutfi, Pak Hadi, semuanya ini tugas kita akan jadi sejarah. Kalau boleh, berilah sejarah yang terbaik pada saat Bapak Ibu mempunyai amanah ini, berikanlah yang terbaik. Sehingga nanti akan sejarah akan jadi tahu zaman wakilnya Pak Hadi begini, zaman wakil kesiswaan Pak Nandar, wah posisinya jaya di utara gitu. Untuk bisa seperti itu tentunya ada niatan dari kita untuk bisa memberikan yang terbaik ya.
Nah, kalau perlu Bapak punya best practice tuh, berpikir punya best practice-nya seperti apa di bidang sarana, di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan. Caranya bagaimana biar bisa seperti itu? Bapak satu membuat jejaring sesama wakil dengan bidang yang sama. Bapak baca sekarang di googling, wah banyak sekali untuk peningkatan layanan Bapak. Jadi nggak usah bingung Pak. Contoh sekarang Bapak program Sarpras, klik udah bisa, ya. Tapi nanti konsul sama yang empiris, yang punya pengalaman empiris teman-teman. Nah, untuk itu kita semua BDR itu dievaluasi setiap bulan. Hambatannya apa? Solusinya apa? Yang mentok, yang kembali kelas, hambatannya apa? Yang harus ditangani apa? Yang mentok apa? Dicari solusi bersama, ya. Kemudian kebersihan ini harapannya bukan karena penilaian. Semuanya bukan karena penilaian, tapi memang tugas kita harus kita laksanakan. Ya, punten saya nggak mengatakan di sini ada beberapa sekolah ini baik-baik karena mau penilaian. Mudah-mudahan di sini bukan, karena memang tidak ada kemampuan kita. Bapak Ibu, kita semua tadi saya singgung apa yang kita kerjakan ke depan hari akan menjadi cerita sejarah. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua lah ya. Pada saat kita diberikan amanah, kita berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna di dunia, tapi pada saat diberikan amanah kita berikan yang terbaik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Apri, saya banyak menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan kegiatan PKWKS dan terima kasih pada Adam dan juga Bapak Jaswina. Ada cukup banyak masukan. Saya memang tadi ketika Bapak Ibu observasi terkait dengan dokumen dan masing-masing bidang baik itu kurikulum, kesehatan dan juga sarana masih banyak kekurangannya. Tapi kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan wakil dan juga yang lain karena kami